Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Statistika. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari pemaparan UMKM pedagang sayur dan buah. Perkenalkan, saya sendiri Rizka Nabila dan ada rekan saya Indriani Dewi, Sahrul, dan terakhir Pak Solehudin. Di sini saya akan membacakan profil UMKM tersebut. Penjual sayur ini adalah orang yang berjualan sayur dalam skala kecil, biasanya menjual sayuran dalam bentuk eceran atau paketan, yang kemudian dijual dengan cara keliling dan tidak menetap di suatu daerah atau pasar. Pada umumnya, usaha penjual sayur ini berkeliling menggunakan motor dan berkeliling juga masih dalam lingkungan satu kabupaten. Jadi masih satu daerah. Selanjutnya sini saya akan membacakan hasil wawancara. Yang pertama itu ada pertanyaan wawancara yang di mana pertanyaan-pertanyaan ini kami tanyakan kepada pelaku UMKM tersebut. Yang pertama yaitu jenis UMKM yang dilakukan. Kedua, berapa lama UMKM yang sudah dijalankan. Yang ketiga, kenapa memilih jenis UMKM yang dipilih oleh pemilik UMKM sekarang. Yang keempat, untuk menjalankan UMKM ini butuh berapa modal. Yang kelima, dari mana sumber UMKM yang diperjualbelikan. Yang keenam, dengan sistem apa dan bagaimana cara menjual dagangan UMKM tersebut. Yang ketujuh, kesulitan apa untuk mendapatkan bahan baku yang diperoleh UMKM untuk diperjualbelikan. Yang kedelapan, item apa yang tinggi penjualannya sehingga mempengaruhi keuntungan. Sembilan, itu yang terakhir, saran dari pewawancara untuk pemilik UMKM tersebut. Selanjutnya, masih dalam hasil wawancara, yaitu jawaban dari pemilik UMKM atau narasumber yang akan dibacakan oleh Sahrul. Sahrul, dipersilakan. Dan di sini saya akan menjawab hasil wawancara. Yang pertama, jenis UMKM yang dilakukan oleh pemilik UMKM yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, lama UMKM yang dijalankan sejak tahun 2000. Yang ketiga, karena lebih mudah untuk dijual keliling dari kampung ke kampung dan waktu tidak ditarget. Yang keempat, modal kurang lebih kisaran 500 sampai 1.500.000 tergantung harga pasar. Dalam modal itu sudah mendapatkan banyak item seperti sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan masih banyak item lainnya. Yang kelima, beli di dua tempat, yaitu untuk harga relatif lebih murah di pasar induk Cibitung dibandingkan pasar Rengas Dengklok Karawang. Yang keenam, menjual dagangan tersebut dengan cara keliling dari kampung-kampung dan ada juga pelanggan yang datang ke rumah UMKM. Ketujuh, salah satu hambatan untuk mendapatkan bahan baku itu ketika harga bahan baku sedang naik. Di sini agak kesulitan untuk menjual. Yang kedelapan, untuk semua jenis barang sayur-sayuran dan buah-buahan tidak ada yang tinggi akan keuntungannya karena tergantung dari hasil penjualan dan hasil penjualan per hari tidak stabil. Yang kesembilan,
Saran dari kami untuk pemilik UMKM yaitu dengan cara mempaketkan menu sayuran serba 5.000, contohnya satu paket sayur sop terdiri dari wortel, kentang, daun bawang, dan masih banyak yang lainnya. Itu dikemas menjadi satu dan diberi tambahan atau bonus bumbu. Tidak hanya sayuran saja, rempah-rempah pun bisa dipaketkan seperti bumbu rendang, bumbu semur, dan bisa juga dijual secara eceran. Dengan cara ini, pelanggan akan tertarik untuk membeli sayur-sayuran, buah-buahan, dan bumbu paket hemat. Saran selanjutnya yaitu menyisihkan dari keuntungan setiap harinya untuk cadangan modal agar bisa meminimalisirkan risiko yang akan datang. Salah satunya bisa digunakan ketika mengalami terjadinya kenaikan harga barang tersebut. Saya kembalikan Baik, ke terima moderator. kasih. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Pak Soleh. Pak Soleh, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizka atas kesempatannya. Kali ini saya mencoba untuk membaca tentang sajian daripada tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram daripada hasil analisa kami menggunakan SPSS, yaitu metode cara untuk menentukan dengan statistika. Sajian ini kami dapatkan data kelompok ini dari hasil paparan wawancara yang kami lakukan daripada pelaku UKM, dan data yang kami dapatkan dan kami terhadap omset penjualan selama 3 pekan oleh UMKM yang kami wawancarai. Dan di sini data itu dari hari pertama sampai hari terakhir 3 pekan itu rata-rata relatif dengan hasil analisis kami di SPSS itu sejumlah 304,52, kemudian mediannya 352, kemudian modenya yaitu 200, kemudian defisiennya yaitu sekitar 63.800, kemudian variasinya sebesar 4.082.062, ranknya sejumlah 210, minimumnya 200 dan maksimumnya itu 410. Kemudian total daripada keseluruhannya sebesar 6.395. Inilah hasil daripada sajian kami omset selama 3 pekan daripada pelaku UMKM yang kami sajikan juga berikut histogram kami analisa menggunakan SPSS dan gambar berikut menunjukkan grafik, yaitu grafik yang histogram yang stabil dengan min 304,52, standar 23.000 sekian, dan N-nya itu 21. Kemudian slide berikutnya di sini kami sajikan juga keuntungan penjualan per hari. Kami kalkulasikan keuntungan per hari sekitar di angka 200.000 sampai 400. Berikut diagramnya kami sajikan, yaitu yang pertama 200.000 dengan keseluruhan penjualan presentasi 22,6%. Kemudian ketika mendapatkan keuntungan 250.000 per hari dengan jumlah presentasi sekitar
9,7%. Kemudian selanjutnya keuntungan 300.000 sebesar 29%. Kemudian keuntungan selanjutnya itu 350.000 dengan presentasi 22,6%. Kemudian yang terakhir keuntungan 400.000 itu di angka presentasi 16,1%. Karena keuntungan per hari tidak stabil, tidak stabil tergantung pada hasil penjualan per hari dan harga barang yang itu berubah, didapatkan itu hasil berubah, presentasi pun maka akan hasil berbeda. presentasi pun akan berbeda. Kemudian berikut yang samping kanan itu menunjukkan grafiknya daripada hasil hasil UMKM per keuntungan hari. UMKM per hari. Terima kasih kepada Soleh. Selanjutnya, saran dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya, kepada Indriani, dipersilakan. Baik, di sini ada saran dan kesimpulan. Saran kami untuk UMKM yaitu dengan cara Rp5.000. Contohnya satu paket sayur sop terdiri dari wortel, kentang, daun bawang, dan masih banyak yang lainnya. Itu dikemas menjadi satu dan diberi tambahan atas bumbu pedas. Rempah pun bisa dipaketkan seperti bumbu rendang, semur, dan bisa juga dijual secara eceran. Dengan cara ini, pelanggan akan tertarik untuk membeli sayur buah dan bumbu paket hemat. Saran selanjutnya yaitu menyisihkan dari keuntungan setiap harinya untuk cadangan modal agar meminimalisir risiko yang akan datang, yaitu salah satunya bisa digunakan ketika mengalami naik harga barang. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja pemaparan dari kelompok kami hasil dari wawancara pada pemilik UMKM. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain aku yang bagian keuntungan tadi yang dia Ini ya, stop.